kehadiran regulasi tapera membuat potongan gaji para pekerja, terutama pekerja swasta, makin meningkat. Seperti yang kita tahu bahwa para pekerja swasta pada saat ini sudah dibebankan iuran berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan yang terbaru tapera untuk perumahan. Hal ini pun menimbulkan kontra dari para pekerja dan juga para pengusaha. Oleh karena itu, kita akan membahasnya bersama Ketua Apindo Sinta Kamdani. Bu, jadi sebelum adanya revisi regulasi, apakah pihak pemerintah ada berkomunikasi dengan Apindo? Ya, jadi prinsipnya kita mesti menarik ke belakangnya dari undang-undang itu terbit di Undang-Undang Nomor 4 2016. Kami sudah berkonsultasi, berkoordinasi dan memberikan masukan resmi kepada pemerintah untuk posisi pengusaha dari segi ini. Jadi sebenarnya pemerintah ini bukan hal yang baru ya. Jadi mereka sudah mendapatkan masukan dari kami. Nah, tentu saja dengan perubahan PP yang sekarang jadi PP 21 ini kami agak kaget juga karena kok akhirnya bisa keluar seperti ini. Nah, jadi ya mungkin pemerintah punya pandangan sendiri, tapi prinsipnya kami merasa bahwa posisi kami tentu saja kami mendukung kesejahteraan pekerja, terutama dengan penyiapan rumah layak ya, rumah untuk pekerja. Tapi sebenarnya kan ini merupakan duplikasi dengan apa yang sudah ada. Ini loh yang kami selalu fokuskan bahwa di dalam BPJS Ketenagakerjaan iuran yang sudah dibayar itu kan ada program JHT. Nah, JHT itu ada 30%-nya bisa dipakai untuk MLT, manfaat layanan tambahan. Nah, itu untuk perumahan itu bisa. Nah, itu nilainya sekarang 30% udah bisa sampai 138 triliunan gitu. Dan ini nilai yang besar dan ini sudah berjalan programnya. Jadi sekarang juga sudah ada yang manfaatkan program itu. Kita kerjasama juga dengan BPJS, dengan Bank Himbara, juga dengan bank-bank daerah untuk juga memberikan kur ya, kurnya bisa sampai 500 juta, ada uang muka untuk beli rumah, kemudian renovasi rumah. Jadi ini semua programnya udah ada. Nah, jadi harapan kami ya udah ini kita optimalkan program yang ada aja. Kenapa kita harus mengeluarkan lagi tapera, tambahan iuran untuk tapera gitu. Ini jadi kalau programnya yang hubungannya dengan jaminan sosial kan itu sudah ada di situ gitu. Oke, jadi kira-kira apa harapan dari Apindo? Apakah Ibu berharap agar iuran tapera dibatalkan, Bu? Ya, jadi prinsipnya harapan kami adalah udah pemerintah kalau mau tetap jalankan itu fokus saja untuk ASN TNI Polri. Jadi jangan menyentuh swasta. Swasta itu sukarela aja, jangan dipaksakan untuk harus menambah iuran tapera ini. Itu sih. Nah, Bu, jika iuran tapera ini benar berjalan, seberapa berat sih iuran ini? Iya, jadi gini, kita bukan soal beratnya ya. Kita mesti melihat apa yang sudah kita lakukan saat ini. Saat ini kontribusi untuk jaminan sosial itu kan sudah hampir ya kan 17 sampai 18%. Itu sudah cukup signifikan gitu. Dan dengan kondisi ekonomi yang sekarang gitu ya, kenapa kita mesti menambah sesuatu untuk hal yang sebenarnya sudah ada? Itu aja prinsipnya. Sebenarnya. Jadi setiap perusahaan pasti punya hitung-hitungan sendiri. Nah, monggo kalau misalnya mau sukarela ada yang mau bagaimana atau pemerintah mau menyiapkan dana khusus ya silakan gitu. Tapi jangan menjadi satu tambahan lagi beban baik bagi pemberi kerja maupun bagi pekerja. Itu. Jadi jika tapera benar berjalan, apakah ada saran untuk pengelolaan uang tapera, Bu? Ya, ya itu jelas kita sudah lihat lah kalau dari segi pengelolaan dana itu tentu saja ada institusi-institusinya yang mensupervisi ya dari segi kan BPK juga sudah ada catatan terhadap BP Tapera gitu. Jadi maksudnya kami melihat dari pengelolaan dana tentu saja ada mekanisme tersendiri gitu. Itu satu hal yang mungkin terpisah daripada isu utamanya yaitu taperanya. Bahwa ada kekhawatiran daripada pengelolaan dana secara publik ya itu pasti ada saja. Oke, Bu. Jadi terakhir, Bu, bagaimana usulan Ibu untuk mengatasi backlog perumahan yang terus meningkat, Bu? Jadi sekarang prinsipnya begini, bahwa dari ini bisa diinikan kepada Ray juga ya. Saya rasa untuk perumahan murah, pembangunan rumah murah itu kan bisa terus jalan. Jadi penyiapan tidak ada masalah dari segi supply untuk jalan rumah. Nah, sekarang kita mesti melihat bahwa bagaimana mekanisme cost-nya kan gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita telatih dari segi pembangunan ini seperti apa. Tapi yang penting adalah demand-nya ini.
ya. Nah, inilah makanya kita bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sudah terus mendorong untuk bisa pekerja memanfaatkan program yang ada pada saat ini gitu. Karena ini perlu lebih banyak disosialisasi, perlu banyak yang lebih mengambil manfaat ini gitu. Jadi prinsipnya kalau dari supply-nya saya rasa ini nggak ada masalah ya kalau memang kita harus menyiapkan lebih banyak selama demand-nya juga ada gitu. Dan di sini tentu saja financing-nya dari perbankan itu juga semua kan sudah menyiapkan ya. Jadi banyak perbankan juga baik itu perbankan himbara maupun juga swasta kan juga ada pinjaman-pinjaman murah untuk penyiapan rumah. Jadi saya rasa ini satu ekosistemnya aja nih yang kita harus inikan sama-sama gitu. Jadi jangan menambah beban tapi kita memperbaiki apa yang sudah ada supaya lebih deepening lah. Jadi kita bisa lebih perluas pemanfaatannya. Demikian. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi tapera ini cukup mendadak, bahkan tidak didiskusikan langsung dengan Apindo. Oleh karena itu, Apindo juga merasa bahwa regulasi ini tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Bayu melaporkan untuk CNBC Indonesia.